Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakta Sains. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Selamat menonton. Pada video kali ini akan dibahas soal terkait materi genetik dan pewarisan sifat. Beberapa soal diantaranya akan memperlihatkan cara untuk menghitung gamet, nilai perbandingan pada persilangan dihibrid, kemudian nilai pindah silang. Jadi jangan lewatkan sampai soal terakhir. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Gen tertaut kelamin artinya adalah A. Gen tersebut terletak pada kromosom, B. Gen penentu kelamin terletak pada autosom, C. Gen tersebut terletak pada kromosom, D. Gen tersebut menentukan jenis kelamin, atau E. Gen sembarangan tersebut terletak pada autosom. Teman-teman pasti bisa menebak di sini di antara A, B, C, D, dan E itu kira-kira jawaban yang mendekati benar itu antara B dan D. Nah, menurut teman-teman yang mana jawabannya? Yang paling lengkap menurut saya itu adalah opsi B, gen penentu kelamin terletak pada autosom. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah B. Soal nomor 2, kelebihan kromosom X pada kromosom gonosom mengakibatkan kelainan sindrom A. Down, B. Klinefelter, C. Patau, D. Turner, E. Edwards. Soal ini sering sekali muncul, jadi ada baiknya kita mengetahui satu persatu apa yang mengakibatkan kelainan sindrom tersebut. Pada slide ini kita melihat sindrom Down, Klinefelter, Patau, Turner, dan Edwards yang terjadi karena kelebihan kromosom X itu adalah sindrom Klinefelter. Jadi jawaban untuk soal ini adalah sindrom Klinefelter atau opsi bagian B. Soal nomor 3 terkait pembentukan gamet. Makhluk hidup dengan genotip A besar A besar, B besar B kecil, C besar C besar, D besar D kecil, E besar dalam pembentukan gamet akan memiliki susunan. Berikut adalah video penjelasan bagaimana cara mengerjakan soal jika bentuknya seperti ini. Pada soal ini terdapat 5 genotip, yaitu homozigot A dominan, B. Heterozigot, C. Homozigot dominan, D. Heterozigot, dan E. Homozigot dominan. Cara mengerjakan atau cara menentukan jenis gamet, kita mulai dari genotip yang paling kiri, yaitu genotip A. Karena dia homozigot, berarti kita hanya menulisnya satu saja, yaitu A besar. Untuk B, karena dia heterozigot, berarti kita menulisnya 2 cabang, yaitu B besar dan B kecil. Nah, untuk C, karena dia homozigot berarti cukup 1 cabang saja, yaitu C besar. Dan untuk D, karena dia heterozigot berarti kita menulisnya 2 cabang, yaitu D besar dan D kecil. Begitu juga yang cabang bagian bawah kita tulis D besar dan D kecil. Untuk bagian E, karena dia homozigot berarti cukup 1 cabang saja, yaitu E besar, dan ditulis pada setiap bagian cabang. Nah, jika selesai menulis untuk setiap percabangan, maka kita menentukan jenis gamet yang terbentuk. Cara menentukannya yaitu kita mulai dari kiri ke kanan. Kita menulisnya untuk setiap baris pada setiap percabangan, yaitu untuk jenis yang pertama yaitu A besar, B besar, C besar, D besar, dan E. Kemudian untuk cabang yang kedua, kita menulis A besar, B besar, C besar, D kecil, dan E besar. Untuk percabangan yang ketiga, jenis gamet yang terbentuk adalah A besar, B kecil, C besar, D besar, dan E besar. Kemudian untuk jenis gamet yang terakhir yang terbentuk adalah A besar, B kecil, C besar, D kecil, kemudian E besar. Nah, inilah 4 jenis gamet yang terbentuk pada 5 genotip jenis ini. Jika kita merujuk pada soal, maka jawaban yang benar adalah opsi bagian B. Soal nomor 4, peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub berlawanan pada saat pembelahan meiosis disebut A. Gen letal, B. Alel,
C. Tautan, D. Non-disjunction, atau E. Crossing over. Teman-teman pasti masih ingat pada slide sebelumnya, di situ terdapat pada sindrom Down, dijelaskan bahwa yang menyebabkan sindrom Down karena gagalnya pembelahan sel gamet pada proses meiosis 1 ataupun meiosis 2 disebut dengan non-disjunction, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom 21 sel gamet. Nah, pada soal ini jelas apa yang dimaksud dengan non-disjunction dan sesuai dengan penjelasan pada soal, yaitu peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub berlawanan pada saat pembelahan meiosis. Jadi opsi yang benar pada soal ini adalah bagian D, non-disjunction. Soal nomor 5, pernyataan sifat resesif dan dominan di bawah ini benar, kecuali bagian A, sifat resesif hanya muncul pada persilangan dihibrid. Betul, sifat resesif muncul pada persilangan dihibrid. Bagian B, sifat resesif hanya muncul dalam keadaan homozigot. Ya betul, karena jika ada yang bersifat heterozigot, maka yang dominan yang muncul. Bagian C, sifat resesif homozigot akan muncul pada setiap keturunan. Menurut saya betul, karena sifat resesif homozigot akan muncul pada setiap keturunan. Kemudian opsi bagian D, sifat dominan pasti muncul pada setiap keturunan. Ya, juga betul. Menurut saya, sifat dominan pasti muncul pada setiap keturunan. Selanjutnya, opsi bagian E, sifat dominan tidak akan muncul pada F2. Menurut saya salah, karena pada F2, sifat dominan akan tetap muncul. Jadi, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi bagian E. Soal nomor 6, pada gandum gen H hitam epistasis terhadap gen K kuning. Apabila gen H dan K tidak muncul, maka gandum akan berfenotip putih. Bila gandum hitam, H besar, K kecil, disilangkan dengan gandum kuning, H kecil, K besar, lalu F1-nya atau keturunan pertamanya disilangkan sesamanya, maka rasio hitam berbanding kuning berbanding putih adalah. Jika ada soal seperti ini dan opsinya terlihat itu adalah perbandingan keturunan, maka yang harus kita ketahui itu adalah macam-macam dari persilangan pada penyimpangan hukum Mendel. Nah, pada opsi ini, opsi A itu perbandingannya 9:6:1. Dari referensi yang saya baca, tidak ada pada penyimpangan hukum Mendel itu hasil persilangan berbanding 9:6:1. Jika ada teman-teman yang tahu perbandingan ini, silakan tulis di komentar. Sedangkan untuk opsi B sampai E, untuk perbandingan 9:4:3 itu adalah persilangan kriptomeri. Sedangkan perbandingan 9:3:3:1 itu merupakan interaksi gen. Sedangkan untuk persilangan yang menghasilkan 1:2:1 itu adalah persilangan monohibrid. Dan pada opsi E, perbandingan 12:3:1 itu adalah epistasis dan hipostasis. Jadi jawaban yang benar untuk perbandingan epistasis dan hipostasis itu adalah bagian E, yaitu 12:3:1. Soal nomor 7, 15 bersaudara kandung terdiri atas 5 wanita dan 10 pria. Ke-10 pria pada keluarga tersebut mengalami kelainan pada salah satu anggota badannya, sedangkan ke-5 wanita normal. Kelainan tersebut disebabkan oleh faktor genetik akibat peristiwa A. Gagal berpisah, B. Epistasis, C. Pindah silang, D. Pautan seks, atau E. Kriptomeri. Jawaban untuk soal ini adalah bagian D. Pautan seks. Kita masuk pada soal terakhir nomor 8. Jantan berbadan hijau sayap panjang dikawinkan dengan betina berbadan coklat sayap pendek. Pada gen H dominan dan P dominan maupun gen H resesif dan P resesif terjadi pautan. Dan hasil perkawinan tersebut diperoleh fenotip keturunan sebagai berikut. Hijau sayap panjang berbanding hijau sayap pendek berbanding coklat sayap panjang berbanding coklat sayap pendek dengan hasil 530 berbanding 450 berbanding 782 berbanding 310. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama pembentukan gamet terjadi pindah silang dengan nilai pindah silang sebesar. Soalnya tergolong sangat panjang,
dan terlihat rumit, tetapi sebenarnya kalau kita sederhanakan soalnya, dia dapat berbentuk seperti ini. Parental atau induknya itu hijau sayap panjang dikawinkan dengan coklat sayap pendek dengan genotip yang sayap panjang yaitu H heterozigot, P heterozigot, kemudian yang sayap pendek H homozigot dan P homozigot. Dan F1-nya bisa dilihat jumlahnya. Setelah menulis apa yang diketahui pada soal, maka kita dapat mengerjakan nilai pindah silang yang ditanyakan. Nah, cara mengerjakannya, pertama-tama kita harus tahu apa rumus dari nilai pindah silang. Rumus nilai pindah silang adalah NPS sama dengan jumlah rekombinan dibagi dengan jumlah total. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa itu jumlah rekombinan. Jumlah rekombinan adalah F1 yang tidak sama dengan induk atau parental. Nah, sekarang kita lihat parentalnya adalah hijau sayap panjang dan coklat sayap pendek. Fenotip F1 hijau sayap panjang bukan merupakan rekombinan karena dia sama dengan fenotip induk. Sedangkan hijau sayap pendek sejumlah 450 merupakan rekombinan karena tidak sesuai dengan fenotip induk. Selanjutnya, coklat sayap panjang itu juga merupakan rekombinan karena tidak sama dengan fenotip induk. Sedangkan bagian coklat sayap pendek itu bukan merupakan rekombinan karena sama dengan fenotip induk. Nah, kita kembali pada soal rumus yang di bawah. Yang akan dicari adalah nilai pindah silang. Yang termasuk jumlah rekombinan itu adalah hijau sayap pendek sejumlah 450 dan coklat sayap panjang sejumlah 782 dibagi dengan jumlah total keseluruhan F1 yaitu 530 ditambah 450 ditambah 782 dan 310 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah jumlah rekombinan itu sebanyak 1232. Kemudian jumlah total dari keseluruhan F1 itu adalah sebanyak 2072. Kemudian dikali dengan 100%. Kemudian dibagi 1232 dibagi 2072 adalah 0,5946 dikali dengan 100%. Maka menghasilkan nilai 59,46%. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Sekian penjelasan dalam video ini. Jika ada jawaban saya yang salah atau penjelasan saya yang keliru, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.